4, 3, 2, 1, Jos. Selamat datang Mas Gemi. Woi, Kabar? Jos. Jaan ya. Podcast. Untuk yang di rumah hari ini kita kedatangan seorang yang lifestyle-nya cukup lumayan oke banget nih. Dia punya lifestyle tuh. Hari ini kita akan ngebahas sigar. Jadi beliau ini yang suka nyigar, tapi beliau tidak ngerokok biasanya. Rokoknya beliau tuh sigar. Jadi inilah Mas Gemi. Selamat datang Mas Gemi. Selamat datang. Apa kabar? Jos banget nih. Maskernya kita lepas dulu ya. Oh iya benar. Biar lebih enak kita ngobrolnya. Biar protokol. Betul. Siap. Oke, kita lepas dulu nih. Nah, enak banget. Enak ya. Ya oke. Gimana kabarnya Mas Gemi? Kabar selalu baik. Baik ya. Alhamdulillah. Terima kasih banget udah datang ke podcast Fit Jaan. Oke. Kebetulan ini episode yang keempat kalau nggak salah. Luar biasa. Episode keempat. Terima kasih. Sukses ya. Ya nanti videonya kita upload. Ya nanti kita kabarin lah. Hari ini Mas Gemi bawa apa aja nih Mas Gemi? Hari ini kita bakal pengen nyigar bareng nih. Nyigar bareng ya, asik. Guys, Kita- hari ini nih hari yang paling enak. Kita nyigar sambil ya minum-minum tipis-tipis lah Mas ya. Benar ya. Bawa sigar apa aja nih Mas? Hari ini kita yang koleksi dari ini yang pertama-tama nih koleksi yang apa? Premium lah ya kan. Ada yang ini yang mana? Ngeri guys. Boleh saya angkat satu? Ini dia nih. Ini yang Ini nih. Wih, itu gila Monte nih guys. Cristo. Monte Cristo nih ya. Ini keluaran mana Mas? itu Monte Cristo Kuba. Kuba. Kebetulan kita lebih seneng yang Kuba. Kuba gitu. ya, Iya. memang. Setiap curu tuh memang dari Kuba ya? Apa ada negara lain? Ada beberapa negara yang Ada produksi beberapa negara Kuba. ya? Ada produksi sigar juga, ada Nicaragua, Republik Dominikan atau lain-lainnya yang Latin-Latin. Nah yang ini aku sering lihat tuh Mas. Ini kadang orang-orang yang bertamu kerjaan tuh sering yang ini aku lihat. Iya. Kebanyakan iya, sih iya. ini. Ya itu yang Kohiba emang favorit. Kohiba banyak favorit orang. ya. Cuman kan kalau selera orang kan beda-beda. Kayak kita kan punya berbagai macam merek emang sengaja biar kita bisa nyobain semua rasa kayak gimana gitu. Udah lama nyegar Mas? Nyigar itu kita pas itu berhenti ngerokok. Tadi kan ngerokok juga. Tahun 2012 tuh kita berhenti ngerokok. Lalu beralih ke sigar. Itu. 2012 sekarang. Guys, berhenti merokok, belajar nyigar. Biar ini lebih healthy. Lebih healthy ya. Iya. Untuk range harga sigar sendiri itu variatif Mas ya? Iya, variatif. Nggak bisa dibilang lah nominal yang Iya. variatif lah ya. Kalau mau yang enak ya pasti harganya lumayan. Masih ada harga, ada rasa, ada kualitas gitu. Tuh guys, ada harga, ada rasa, ada kualitas. Itu mantap guys. Betul. Nah, bawa apa lagi nih Mas selain ini? Selain ini kita bakal juga ada mau unboxing juga nih. Guys, penuh kejutan malam ini ada unboxing. Ini kita ada Monte Cristo Edmundo. Monte Cristo Edmundo. Coba buka. Saya yang buka nih ya. Oke. Guys, first time unboxing punyanya Mas Gemi nih. Kita buka ya. Seperti apa isinya? Boleh langsung digunting aja Mas ya? Boleh. Tengah? Ya langsung aja dibuka unboxing, namanya juga unboxing kan harus kita buka, kita bakar bareng, kita ngobrol sambil menikmatin sigar. Deg-degser nih buka begini. Ini malam ini tuh kayaknya spesial nih guys. Spesial banget ya. Unboxing. Ini dari negara mana Mas? Itu Kuba. Dari Kuba juga? Iya, Monte Cristo Kuba. Kuban sigar. Sadis nih guys. Ini saya taruh bawah dulu. Itu yang Monte Cristo. Monte Cristo. Sebentar ya. Ya. Agak sedikit ini guys ada KTP-nya. KTP-nya. KTP-nya ini kita buka bareng-bareng, kita liatin. Ucapan terima kasih sudah beli itu. Wow. Guys, gila. Ini luar biasa loh guys. Boleh diambil, dicium-cium. Ini juga ada juga nih yang favorit, ini yang Partagas seri D nomor 4. Unboxing lagi nih. Unboxing lagi. Hari ini saya banyak unboxing dari Mas Gemi nih. Luar biasa loh. Yang ini yang seri D ini Partagas lebih favoritku karena dia bisa ada efek tipsinya tipis-tipis Oke, gitu. jadi ini untuk yang mau cari tipsi boleh ini berarti ya. Guys, tipsi itu ternyata nggak dari minuman loh guys. Ternyata dari sigar juga bisa tipsi. Jadi minuman sama sigar tuh udah satuan yang dinamis lah ya kan gitu. Nggak ada sigar nggak ada minuman. Nggak ada, iya. Minumnya juga harus yang single malt gitu. Gila guys.
Saya pertama loh ini buka sigar ini guys. Saya seumur-umur tuh nggak pernah buka sigar. Nah, itu dia tuh. Ih ngeri loh. 2 kotak loh guys. Itu kemarin ada promo 3 kotak. Oh ada promo 3 kotak. Wah masih disegel nih. Iya, masih baru, masih segel. Baru guys, nih keren banget kotaknya. Kotaknya ini pengaruh rasa nggak sih mas? Pengaruh rasa. ya? Makanya kita harus selalu tertutup juga, nggak boleh terlalu terbuka. Jadi nanti ininya dan ini juga suhunya juga udah diatur 70 inilah. Siap. Saya mau nyium ini dulu saat. Nah itu dia tuh. Jangan hanya cium, boleh dirasakan juga. Waduh. Guys, saya boleh merasakan loh katanya guys. Harus dong. Kita bakar bareng nih kita malam ini. Mantap nih guys, bakar bareng. Ayo Mas Gemi kita bakar bareng. Ini harus dibakar aja atau ada yang lain resepnya nih kira-kira untuk sigar sendiri? Kalau ada berbagai macam style untuk menikmati sigar tuh ada. Salah satunya? Ada di Churchill. Oh Churchill. Churchill tuh kita udah siapin guys. Aduh, di favorit banget nih. Ini nih Churchillnya nih. Ini pakai yang ini mas. Nih pakai yang ini. Ini untuk Churchillnya. Oh ini Churchillnya. Oke. Nanti dicelup ujungnya apa yang ininya? Yang ujungnya, yang headnya. Mohon maaf, saya tuh nggak tahu. Jadi ininya dicelup ke minuman, rasanya mungkin ada berbeda ya? Berbeda, betul. Mantap. Betul. Ya seleranya bisa stylenya masing-masing. Style masing-masing. Kalau saya pribadi lebih suka ya di Churchill dulu dengan whisky. Biar lebih. Jadi kita bisa cara lain menikmati whisky. Yeah. Jadi kita Churchillin, nanti kita sedot-sedot itu whiskynya sambil dibakar-bakar gitu. Ini Mas Gemi belajar ilmunya dari mana nih kira-kira? Kok paham betul dari ini? Pengalaman. Oh pengalaman, balik lagi pengalaman. Apa sih yang asik buat menikmatin sigar itu sambil kayak gimana kan gitu kan. Akhirnya ya gitu kita kalau cuma nyigar doang ya kan biasanya kan kering. Ya benar. Ya itu tidak celupin, nanti kita basahin di lidah. Ya kita lidahnya juga bisa merasakan whisky dan sigar tembakonya itu. Satu hari habis berapa mas kira-kira untuk nyigar sendiri? Satu hari paling kita biasa sih kalau maksimal 3. Maksimal 3. Satu hari ya morning pagi habis bangun tidur itu bakar tuh lebih enak cepet memalet ke dalam mulut karena kan masih belum gosok gigi tuh. Lagi enak-enaknya itu ya. Lagi enak-enaknya itu pagi kalau banyak meeting atau apa. Kalau sigar kan kita kan nggak bisa nyempatin kayak sewaktu-waktu bakar kan nggak bisa. Jadi kan sewaktu-waktu kita ada waktunya ada waktu senggang pengen santai kita bisa bakar gitu. Kenapa saya beli Monte Cristo ini karena pas 2012 itu pertama kali saya nyigar tuh pakai Monte Cristo. Oh pertama kali pakai ini. Iya mungkin ceritanya lain kalau pertama kali kita pas bakarnya Cohiba ya mungkin sampai sekarang kita menikmati Cohiba. Tapi dari berbagai macam merek dan ini rasa ya akhirnya yang pas dengan karakter saya ya Parlaga Seri D sebenarnya. Oh gitu. Karena kalau malam-malam gini nggak bisa tidur, kita bakar dia udah langsung efek relax, santai gitu. Tadi tinggal tunggu tidurnya aja. Betul. Nah ini sendiri isinya apa aja sih mas? Apa tembakau murni asli atau ada campuran lain nih? Kayak kulitnya ini kulit apa ini kira-kira? Oke jadi sebagai perkenalan kalau ini sigar nih cerutu atau itu ada 3 komponen. 3 komponen. Yang paling utama itu adalah filler. Fillernya. Filler tuh bagian yang tengah nih yang tembakau panjang nih filler. Panjang filler. Itu filler. Lalu habis filler itu dibalut dengan binder. Habis binder lalu di wrap dengan di wrap dengan kulit yang coklat ini ya. Gitu. Jadi guys yang tidak tahu sigar tuh malam ini kita bahas sigar. Nah, itu yang 3 tadi poinnya itu isi dalam sigar tuh itu ternyata. Pantesan sigar ini mahal. Sigar ini punya umur gak sih mas kira-kira? Jadi kalau treatmentnya juga semakin tua umurnya semakin enak. Tergantung penyimpanan kali ya. Penyimpanan ada humidor. Ini namanya humidor nih tempat nyimpannya. Suhunya juga ada teratur gitu kan. Kalau kira-kira suhu yang tepat untuk penyimpanan sigar itu di berapa mas? Ya maksimal 70 gitu. 70 ya maksimal ya itu udah oke banget. Bisa bertahan ya. 70 takutnya nanti rusak dari segi sigar. Gitu. Rasanya terlalu kering. Iya. Gila, tapi ini banyak banget koleksi Mas Gemi ini. Ini kayunya ini kayu spesial berarti ya? Ini kayunya cedar Spanyol. Oh, cedar Spanyol. Jadi dia punya aroma rasa pas dibuka tuh gitu. Oh, gitu. Sedap lah gitu. Nah, Mas, saya tuh penasaran sama ini saya taruh dulu nanti kita sedot.
Penasaran tuh sama yang kayak tisu ini apa sih Mas? Itu Boveda. Itu Boveda. sebagai pelembab dari kotak ini. Iya. Jadi memang setiap kita beli sigar tuh harus ada ini berarti. Harus ya itu buat pelembabnya lah. Oh gitu. Karena kan kayak sigar gini kan rawan dengan jamur dan cerut dan kutu. Kutu. Oke. Oh ada kutu jamur juga ya? Ada kutu tembakau itu. Jadi biasanya kan rusak juga tuh kena kutu atau kreng pecah gitu. Oke. Berarti ini sangat fatal juga kalau nggak ada berarti ya. Terutama yang penting ya Boveda sama sedar itu. Oh sedarnya. Karena sedar itu memberikan aroma buat aroma. Ya benar. Ini satu kotaknya banyak juga ini. Ini isi 25. Nah kalau untuk cerutu lokal sendiri apa sih kira-kira yang jadi favorit Mas Gemi? Kalau cerutu lokal kebetulan kan saya juga kan punya brand sendiri juga. Punya brand juga. Sendiri. Ini dia lifestyle-nya dia dapat. Dia akan membuka namanya Cigar. Kalau nggak salah dulu apa namanya? Cujo. Nah Cujo ini saya lirik ada nih. Ada nih. Satu nih. Saya kasih lihat nih ya. Ini udah di treatment ini. Udah di treatment. Udah kita basi dengan kita Iya. Ini gimana bukanya? Ini. Nah guys, ini produksinya Mas Gemi sendiri. Cujo itu dalam artian cerutu Jowo. Nah ini beliau yang produksi sendiri. Aku pernah lihat videonya ya. Mas Gemi gulung sendiri ya. Gulung. Nah ini benar-benar. Tapi ini lokal rasa import ya? Ya rasanya sih sudah nemper dengan Kuba lah. Kuba lah. Ini isinya apa aja nih Mas? Lokal sama importnya apa aja nih? Ya impornya paling wrapnya aja. Wrapnya aja dari Nicaragua wrapnya itu. Wah guys kalau tembakonya dalamnya Jember sama Besuki itu campuran. Nah kalau tembakonya itu Jember sama Besuki. Untuk luarnya ini apa namanya tadi Mas? Itu wrapnya itu dari Nicaragua. Wah Nicaragua gila nih guys. Makanya ini kan, lokal tapi rasanya wah. Gue udah pernah coba sama Mas Gemi waktu itu ya. Kita pernah coba. Betul. Enak banget. Waktu itu kita curcol pakai whisky ya waktu. Baru tahu juga malam itu. Kaget dan rasanya spektakuler. Benar-benar rasanya enak banget, santai. Tapi saya nggak nyobain waktu ini yang ngefly. Itu jangan. Saya nggak bisa pulang kalau cobain ngefly. Kalau yang ngefly itu Partagas seri nomor 4. Jadi guys, kira-kira kapan launchingnya Mas untuk cerutu Mas Gemi ini? Kalau launching kita masih treatment dulu. Masih treatment dulu ya? Aging biar lebih lama. Kalau udah berasa lama tuh agingnya sudah berumur, itu makin enak. Makin enak ya? Meskipun pas treatment awal juga udah lama juga treatmentnya fermentasinya udah lama juga. Cuman biar lebih enak lagi, kita treatment lagi, kita aging lagi. Waduh, panjang juga nih guys. Ini jadi treatment. Saya tiap bulan produksi saya kasih nama itu. Karena ada ini yang Junio. Oh iya ada namanya aja. Tuh ada namanya kalau kalian bisa lihat nih nanti nih. Junio namanya. Ini cerutu Jowo. Ini benar-benar lokal tapi rasanya yang aku coba sih jujur enak banget. Beda yang pernah aku beli di supermarket yang pakai-pakai itu beda banget ya rasanya. Mungkin nanti kalian bisa belajar untuk lebih familiar mencigar Mas ya daripada merokok. Jadi sigar itu beliau sendiri jadi lifestyle ya? Ya lifestyle dan inilah kesehatan. Benar-benar. Kan kita kalau nyigar kan nggak kita inhale. Iya, cuman hanya sebatas di mulut. Ya better buat ini kan. Kalau kita kan butuh kadar nikotin buat naikin kadar endorfin dalam otak. Wah, gila nih guys. Memberi efek gembira. Iya. Berarti ini termasuk tidak bikin untuk penyakit juga ya jatuhnya ya? Ya kalau kita baik ngerokok ataupun sigar sebenarnya kalau kita ngisepnya dengan benar itu juga baik juga. Baik juga ya. Karena kan kebanyakan kita ngerokok kita inhaling. Ya terus benar. Kita keluarin asap dari hidung juga kan jadi hidungnya kan jadi itu kan hidung kan indera pencium bukan indera perasa. Iya benar. Perasa kan hanya ada di mulut aja. Jadi kita nikmatin aja asapnya di dalam mulut aja terus dibuang lagi. Nah, tapi gimana sih Mas cara Mas Gemi meyakinkan anak-anak muda di rumah bahwa sigar ini bukan hanya bos-bos aja yang bisa ngisep. Nah maka dari itu saya bikin produk yang gak seberapa mahal karena saya pengen menghabitkan sigar buat anak muda. Jadi kan daripada paradigma sigar kan mahal nih yang berubah gitu kan. Kita bikin yang saya sendiri lokalnya untuk teman-teman anak muda-muda itu biar ngerasain sigar. Ngerasain sigarnya itu gimana? Makanya kita nggak pasang harga-harga mahal. Yang penting muda-mudi udah bisa menikmati sigar dan untuk gaya hidup lah, teman minum, ngopi atau tapi sama kopi enak juga.
Kopi yang tawar. Oh, kopi Jangan pakai tanpa gula ya? Iya, Oh, itu jadi kan lebih langsung. kalau kalian nggak bisa beli whisky, pakai kopi juga bisa, tapi tanpa gula. Tanpa gula. Betul. Karena kalau ada gulanya rusak nanti rasanya. Oh gitu. Gitu. Karena rasanya ada sweet di dalam mulut kan. Sadis ya. Jadi guys, jangan kalian punya stigma saat ini sigar itu hanya bisa dinikmatin para bos-bos tuh enggak. Iya. Nanti next Mas Gemi akan launching sigarnya ini bisa kalian nikmatin di mana aja. Betul. Mungkin pada saat launching di Jawa atau di Bali Mas? Ya nanti kita lihat aja nanti. Ya kita lihat perkembangannya. Kebetulan kita kan juga pengen bikin sigar lounge juga di Bali. Oh wah guys, kita tunggu sigar lounge-nya Mas Gemi. Nanti kalau kalian pengen ngobrol-ngobrol asik sama Mas Gemi, dia punya akun TikTok, nanti kita share di YouTube-nya Jaan sama Instagram-nya Jaan. Ya nanti kita share. Kalian bisa follow, tanya-tanya tentang sigar boleh. Uniknya banget Instagram Mas Gemi ini namanya Sigar Dedi. Sigar Dedi. Bukan Sugar Dedi, Sigar Dedi. Kalau Sugar Dedi ujungnya transfer. Ya, itu repot Mas zaman sekarang, dikit-dikit transfer. Iya, kalau kita Sigar Dedi kan kita artinya penyigar. Jadi nanti kita bisa share guys, TikToknya Mas Gemi itu ada sama Instagramnya dia aja. Ya. Betul. Nah kita di sini tuh ngedukasi buat para anak muda Mas ya. Buat ngajarin biar mereka biar lebih aware lagi sama yang namanya cerutu, sigar. Jadi lebih, kalian jangan pernah takut ngeliat sigar, wah mahal. Nanti Mas Gemi sendiri menghadirkan sigar yang merakyat. Yang ekonomis. Ekonomis tapi jangan salah loh guys, rasanya bukan lagi. Jadi kalian mau nongkrong di warung kopi, mau sambil minum ini minum santai dingin masih bisa, enak. Iya, waduh. Ya cepat kita berdoa. Kita dukung Mas Gemi. Amin. Kita doakan yang terbaik untuk Cujo. Aduh. Nah, sekarang kita bakar mas. Mau bakar yang mana nih? Dipilih lah. Mana nih? Terserah selera yang mana nih? Pataga Seride apa yang ini? Saya sih mau nyobainnya aja. Yang Monte Cristo. Ya, ini yang saya pegang tadi. Kita kebetulan guys, saya itu sudah prepare koreknya sama cutternya, cuman saya tuh nggak punya sigarnya aja. Wah ini banyak nih tenang banyak. Guys, first time saya di YouTube Jaan tuh ada nyigar nih. Oh iya. Cara motongnya tuh biasa aja mas ya, yang saya diajarin. Ada beberapa macam model. Ada berapa? Yang ini namanya apa nih? Itu cutter. Terus Mas Gemi bawa yang mana nih? Saya yang pans gini. Oh yang pans. Karena yang pans tuh lebih fokus, jadi lebih kecil lubangnya, jadi ngisepnya nggak seberapa inilah kumpong gitu. Oh gitu. Tapi ya sesuai selera sukanya yang. Saya enakan ini deh. Oh suka itu. Ya. Pertama-tama kita cium-cium dulu nih sebelum kita nikmatin. Guys kalau kalian tahu baunya ini nih jarang kalian memang nggak temuin di mana-mana. Kalau kalian beli sigar pasti baunya ya seperti ini nih. Ini kan import masih jatuhnya. Iya Kuba ya. Kuba. Nah ini import pasti rasanya nikmat ini. Ini ya tembakau semua jadi enak. Jadi kita kalau nyigar nih ada, kalau gaya saya ya, jadi gaya saya seperti ini. Kita taruh dulu nih. Ini apa nih? Ini single malt ya. Iya. Nah kita tuangkan dalam telapak tangan. Wah guys, lihat guys, itu caranya begitu. Kita usap. Lalu usap ke sini. Wih guys. Nah itu cara benar-benar menikmati sigar. Ini ya gaya saya ini. Gaya Mas Gemi. Setiap orang pasti beda-beda gaya Mas. Beda-beda gaya. Pasti beda-beda gaya. Kemungkinan yang kayak begini ada, kemungkinan lagi ada yang langsung dibakar. Dan dicocol di situ. Curcil. Namanya itu curcil guys. Jadi emang benar-benar seru nyigar ini. Saya pengennya saya langsung potong aja. Oh gitu. Nanti baru saya curcilin ya. Ini tutup aja mas, nanti. Oh iya betul. Berubah rasa dia. Berubah rasa. Soalnya bahaya ini guys. Barangnya spektakuler. Waduh. Kita potong ya guys. Nah sebenarnya kalau sigar ini lebih rekomen nyalain itu pakai korek api. Pakai korek api. Korek apinya itu korek kayu maksudnya. Oh korek kayu. Iya. Bukannya pakai korek begini. Lebih better pakai korek kayu. Korek kayu. Dia nggak merusak kalau ini kan kena gasnya. Oh gitu. Jadi gasnya itu masuk ke sini. Betul. Oh jadi guys selama itu ternyata tuh nggak salah sih mas, cuman kurang tepat aja mungkin ya. Bahasanya kurang tepat aja. Kalau salah sih nggak salah. Cuman kurang tepat aja pemakaian korek itu harus korek kayu ternyata. Malahan harusnya pakai kayu cedar juga untuk membakarnya. Harusnya.
saya pakai kayu cedar juga ini. Pakai kayu cedarnya, mana nih kayu cedarnya? Kita lihat guys. Nah ini kayu cedar nih. Oke, wah itu tuh guys, udah diambil kayu cedarnya itu. Nah, aku dibakar, giniin. Oh gitu. Apa nggak lama pembakarannya mas? Emang lama kan, Emang ini kan lama? nggak langsung, nggak bisa harus apa namanya langsung kena gas. Oke. Kena gas. Nah kalau gini seandainya kan, kita pakai gas itu cara ngorekinnya gimana? ya kita gini, ya diputer aja. Jadi Oh nggak- di samping-sampingnya aja. minimal berapa senti dari, jangan langsung deket gini. Jadi biar Oke. panas-panasin aja gitu. Mantap. Coba kita bakar dulu. Ayo. Bakar dulu. Guys, mohon maaf kita tidak mengajari yang jelek tapi kita mengedukasi milenial saat ini mas ya. Betul. Biar milenial tuh tahu nyigar tuh nggak hanya sekedar nyigar, dan sigar pun image-nya tuh ilangin dulu deh untuk para big boss. Belum tentu big boss itu sigarnya enak mas ya. Betul. Belum tentu big boss itu sigarnya enak. Bisa aja beli dia di minimarket. Guys, Saya pakai korek kayu gini yang panjang. Ya. wih, Kita hilangin dulu ini amoniaknya. Tinggal jangan terlalu deket juga, jadi pokoknya kena panasnya aja. Iya benar. Nanti kan emang nggak bisa langsung satu kayu juga. Nggak bisa emang kayaknya. Ya, jadi langsung minimal ya 2 batang Dua lah. batang. Gitu. Nah, yang Mas Gemi lakukan ini itulah mungkin langkah yang tepat Mas ya untuk membakar sigar ya. Ya langkah yang baik lah. Langkah yang baik bukan langkah yang baik untuk menikmati sebuah sigar. Kalau semua tepat. Ya. Ini yang baik, jadi Yang kan baiknya seperti itu. kena aroma kayu terbakar itu yang enak gitu. Oke. Gitu. Mas boleh saya lihat nggak ini koreknya yang kayu ini nanti? Oh iya. Biar saya kasih lihat ke teman-teman. Ini korek dari temen ini. Oh dari teman, itu import juga? Ya, jadi nggak, dia kan jual sigar sekaligus ada. Dia Oh ada koreknya. bikin. Oke. Wah guys. Nah ini sudah kena Ini nah panas. satu lagi nih. Jadi habis kena panas itu kita nggak bisa langsung kita Nggak bisa langsung ya? nggak bisa langsung kita isep, kita angin-angin Iya. gini. Wah guys, ini benar-benar cara menikmati yang tepat ini kayak gini. Wih, sadis guys. Guys, kalau kalian pengen besok ini kita akan upload nih. Kalian harus belajar dari yang kayak gini nih. Tuh. Ih, gila. Kayaknya lebih enak itu ya. Kayaknya lebih enak gitu. Lebih manly. Lebih manly. Ya? Nah, satu lagi guys, jangan kalian berpikir kalau rokok cigar ini, cigar khusus mafia, bukan. Kalian itu sudah terdoktrin dari zaman kecil nonton kalau orang cigar tuh mafia. Enggak Saya mafia. bikin bisnis yang namanya ada mafia-mafianya. Ada mafia-mafianya juga? Waduh. Iya, jadi lagi next project nih lagi next project ya. Namanya mafia lah intinya ya. Iya, mafia. Mafia. Ya. Nanti guys. Nanti ada podcast selanjutnya sama Mas Gemi lagi. Jadi itulah guys, sigar itu semua orang tuh bisa menikmati. Termasuk saya juga, walaupun saya nggak beli, saya malam ini bisa menikmati loh sebenarnya. Aromanya juga kan beda kalau udah kena whisky iya. tadi gitu kan. Iya. Lebih Nah ini aroma benar-benar enak nih mas. Wah, itu. Tapi sigar sendiri itu memang nggak boleh sampai tenggorokan ya mas. Ada efek samping nggak kalau kita inhale ke dalam? Semua baik rokok maupun sigar, better atau baiknya juga jangan sampai di inhale. Jangan sampai di inhale. Merasakan dalam mulut aja. Itu yang baik lah gitu. Gila nih saya cuma cocol dulu nih mas. Oh iya. Yang kemarin diajarin Mas Gemi itu harus dicocol nih bilang. Cocol. Ini whisky loh guys sebenarnya ini tuh. Sambil kata Mas Gemi itu disedot, diputer-puterin di bibir. Masukkan di bibir, kurang dalam masuknya. Diputer. Nah. Aduh guys, kalau kalian nyoba, gila ini rasanya luar biasa loh. Jadi perpaduan whisky sama sigar itu jadi satu yang membuat enak banget di sigarnya ini. Jadi kalian boleh coba di rumah. Tapi hati-hati, jangan beli sigar yang mahal-mahal. Beli dulu yang standar bener gak mas ya? Kalau pengen belajar. Apa, kalau pengen gak trauma,
trauma berkepanjangan. Pas awal ya pakai sigar yang enak aja dulu. Oh nanti iya. kan, itu kan kalau kita pas nyoba langsung. Tergantung keuangan kalian yang di rumah guys. Kalau keuangan kalian memungkinkan nggak apa-apa beli yang mahal kan seperti itu Mas ya. Iya. Jadi kalau kita belajar langsung nyobain yang nggak enak kan akhirnya kan sigar apa sih nggak enak ngapain terusin gitu kan. Kalau kita pas awal nyoba yang enak pasti kan ternyata enak. Akhirnya kan kita bereksperimentasi coba berbagai macam merek, berbagai macam seri kan gitu nantinya jadinya. Iya. Nah kalau sigar sendiri kalau kita sambil minum whisky itu tambah enak nggak sih Mas? Tambah enak kalau kita minumnya jadi dengan cara yang namanya guys, ini kita udah siapin guys. Para minumannya ini udah kita siapin. Cheers dulu. Cheers dulu Mas. Guys, nyigar sama nge-whisky. Itu luar biasa. Jadi kalau pas kita nyigar, kalau minum whisky kita minum gini. Kumur-kumur. Sedot ya. Guys, yang di rumah kalau kalian tahu rasanya itu nggak bisa diungkapin, beneran. Ini satu benar-benar enak banget. Saya udah berapa kali nyigar ya sama Mas Gimi. Satu di rumah, sama kemarin di Jaan ya. Iya betul. Sama yang hari ini ketiga, ini yang paling enak. Apa mungkin faktor cerutu sigarnya sendiri atau mungkin ada campuran yang lain Mas kira-kira? Ya dari gayanya kita kan yang lebih istimewa. Bener, ya kan? Dari gayanya yang istimewa ya. Dari cara kita nyigar, kalau sigar sih emang yang Monte Cristo emang enak. Edmundo emang ada Edmundo, ada Supremos tadi tuh yang dipegang tuh, itu yang enak juga, paling enak, enteng lah gitu. Supremos itu. Nah yang Mas Gemi tahu nih, sigar paling mahal itu berapa Mas? Nggak apa kalau sigar paling mahal sebutin aja. Sigar paling mahal ada Partagas, satu humidor paketnya itu 150 juta. 150 juta? Iya. Satu paket itu isinya berapa Mas? Sepaketnya 25 batang? Gila guys, ternyata yang kayak gini aja ada harganya. Tapi itu umur Mas ya? Ya? Umurnya tua? Ya sudah spesial lah. Udah gitu. Emang berumur juga mungkin ya? Iya spesial banget gitu. Wah gila. Nah satu lagi Mas, abunya ini nih gimana wajib ini? Apa memang kita pertahankan sampai gimana atau harus kita buang? Jadi kalau nyigar tuh ada berbagai macam style. Ada berbagai macam style. Ada yang emang basus terus dibuang gini abunya. Ada yang seneng long filler. Oh long filler namanya. Long filler itu kita mempertahankan abu ini sampai panjang. Sampai panjang itu. Long filler itu dibutuhkan ya ketenangan. Santai. Benar. Wah, kemarin tuh ya itu kata Mas Gemi kalau long filler udah dapet banyak tiba-tiba jatuh patah. Sakit tidak berdarah. Udah benar-benar dijaga tiba-tiba itu memang suatu ini ya kayaknya enak banget kalau memang kita nikmatin ngelihatnya tuh panjang long filler enak. Betul. Tiba-tiba hilang memang sakit banget rasanya Mas. Gila guys, malam ini malam yang spektakuler buat saya sendiri, kedatangan tamu yang memang benar lifestyle-nya itu di sigar, sama nih beliau ini ada pecinta sepeda juga. Benar kan Mas Gemi ya? Ya olahraga main sepeda. Sepedanya boleh kasih tau Mas, sepeda apa aja nih yang ada? Ya ada MTB, ada road bike, ada downhill. Tapi saya lebih senengan sih downhill dulu. Extreme sport lah. Extreme sport ya. Iya guys, kalau kalian lihat video ini mungkin nggak percaya ngeliat Mas Gemi naik sepeda. Saya tuh lihat dia tuh main sepeda lucu. Bukannya lucu loh, banyak banget sepeda itu sampai dibawa tidur. Beliau ini cigarnya banyak, sepedanya itu ada cerita pas kita kan lagi waktu itu kan masih musim Brompton ya. Brompton tuh pas saya ke UK itu langsung beli 15 unit. 15 unit dari UK langsung? Iya dari UK langsung. Itu masih belum zamannya ini pandemi. Masih belum pandemi. Tahun 2019 lah kayaknya ya. Iya. Itu lagi boomingnya Brompton gara-gara yang kemarin itu. Iya itu deh itu. Itu gara-gara. Habis itu kena pandemi musim lagi sepeda. Benar. Rame lagi digoreng harganya Brompton itu. Jadi satu yang barang istimewa banget spesial. Tapi kalau emang sepeda
geometrinya bagus, enak, ya emang itu sepeda. Tapi memang kalau bicara harga pasti dapat kualitas Mas ya. Ya ada harga, ada rasa. Ada harga, ada rasa guys. Brompton sendiri kalian udah tahu di rumah itu harganya berapa. Belum lagi yang lain-lain yang sering dipakai orang-orang. Ya kalau dulu zamannya sepeda Pixie. Sekarang sepedanya ya road bike, Brompton segala macam. Yang memang saya juga pernah ada bisnis yang berhubungan dari awal sepeda. Jadi dari mulai teman-teman ngumpul gitu kan, bikin komunitas, akhirnya saya kasih wadahnya gitu, tempatnya buat ngumpul itu. Dari situ akhirnya berkembang lah jadi yang sekarang ini. Iya. Gitu. Sepeda juga sekarang kan sudah jadi lifestyle juga Mas ya? Ya sudah lifestyle. Sudah jadi lifestyle juga ya, bukan barang yang lumrah lah ya. Iya, Udah banyak bukan orang yang punya. bukan olahraga biasa lah sih, olahraga lifestyle kan. Sekarang kan orang berlomba-lomba naik mahal-mahalan sepeda. Jadi kalau yang punya budget ya monggo. Kalau nggak punya budget yang standar, adalah sepeda-sepeda standar. Walaupun nggak mahal-mahal banget, yang penting bisa goes. Betul. Bisa dapat kesehatan. Beliau ini benar-benar sigarnya banyak, sepedanya banyak, jadi suatu lifestyle buat beliau juga. Sport juga dapat Mas ya kalau di sepeda ya. Ya sehat lah. Sehat lah dapat kalau ya. kita sering-sering bersepeda, penyakit-penyakit yang udah di tubuh berkelamaan tuh bisa hilang atau berkurang lah. Karena kalau kayak gula gitu bisa. Terakhir kapan main sepeda Mas? Ya sore tadi Ya main sepeda. Gila. Sore tadi beliau main sepeda mungkin capek, makanya beliau mungkin bela-belain ke sini buat kita podcast, buat kalian semua edukasi biar bisa nyigar. Makanya saya coba aja saya kontak Mas Gemi deh, siapa tahu dia mau datang untuk sigar. Wah Mas, ini benar-benar luar biasa loh sigar sampean ini Mas. Keren loh. Guys, jangan lupa tetap kita di sini nggak ngajarin jahat, tapi kita mengedukasi untuk cara sigar yang benar untuk jadiin lifestyle hidup. Ya lifestyle lah jadinya. Jangan pernah takut untuk nyoba sigar. Sigar itu bukan hanya bisa dinikmatin bos-bos atau orang-orang yang kaya, kita juga bisa menikmatin asal bener dan tepat memilih sigar. Ya kan beda kalau kita nyigar sama ngerokok kan beda. Kalau nyigar kan kita lebih tenang, lebih enjoy, lebih kalem. Memang nyari kenikmatan. Menikmati rasanya sigar gitu kan. Sud demi sud itu pasti ada rasanya. Iya. Gitu. Jangan kalian samakan sigar ini dengan narkoba ya, ini sigar ini bukan narkoba. Oh, bukan. Sigar ini memang murni tembakau yang diciptain para, istilahnya apa ya, kayak pencipta sigar lah ya. Jadi gini, kalau dalam kandungan sigar kan cuman ada nikotin aja. Karena nggak ada tar, nggak ada sausnya yang bahan kimianya kan nggak ada. Jadi ya kita kan emang butuh nikotin itu buat naik kadar endorfin itu dalam tubuh. Jadi benar. Yang di sigar ini kan cuman ada pas kita treatment dijemur gini kan ngeluarin tartnya itu. Nah itu, jadi yang tersisa cuma kadar nikotinnya aja di sini. Nah guys, dapat pelajaran lagi malam ini seperti itu. Nanti kalian tetap aja bisa kalian cari Instagramnya Mas Gemi sama TikToknya beliau. Beliau ini aktif banget Mas ya di TikToknya. Kalau untuk sigar ya, ya kan update sigar, nyigar. Ya, emang akun saya kan namanya kan Sigar Dedi. Jadi kita ya menonjolkan menikmati sigar atau memperkenalkan sigar atau edukasi sigar itu. Nah untuk sigar sendiri sih ada community nggak sih Mas? Ada perkumpulan nggak? Ada. Mas Gemi yang buat juga perkumpulannya? Ya saya ada buat juga. Nih ada perkumpulannya ternyata. Iya di Jawa dan di Bali juga ada. Di Jawa dan di Bali ada. Kalau di Bali juga ada, bukan saya yang bikin, yang di Bali. Oh di Bali. Tapi Mas Gemi gabung. Gabung. Dan kita tiap Jumat juga rutin ada acara. Oh ada acara sigar. Gitu. Tiap Jumat. Terus kalau Jumat atau hari pas ketemu di kantornya kita bisa nyigar bareng sambil ngobrol-ngobrol gitu. Luar biasa. Nah Mas, kalau sigar pakai bir itu enak nggak? Kurang cocok sih sebetulnya. Kurang cocok ya? Kurang cocok. Jadi lebih pas ya sama single malt gitu. Oh sama single malt ini. Oh minum lagi berarti kita. Biar lebih cocok lagi. Biar lebih cocok lagi. Biar always happy. Ya kita tuh harus nyari happy. Walaupun pandemik tetap berjalan, level PPKM tetap berjalan, tapi tetap harus happy. Happy itu penyakit tuh takut. Ya kalau happy kan gembira kan kita imun kita kan meningkat. Kalau kita banyak pikiran, termenung kan
penyakit gampang datang. Bener. Yang penting open mind lah. Kalau udah kena santai gini kan kita kan nggak mungkin cemberut, Iya, kan nggak mungkin. Tapi kita happy bawaannya karena kita udah kena ngekilotin kan, Iya, udah pasti. bener. Gila ya, pandemi ini aja kita nikmatin tuh dengan sigar. Kalian di rumah dengan cara apa? Nanti kalian ya, tulis nanti komen. Ini kan nyigar juga nantinya. Nyigar juga, harus. Yang nonton video ini belajarlah untuk sigar ya. Betul. Jangan takut lah kayak saya tadi bilang barusan tuh jangan takut untuk nyigar. Nyigar ini ada batasan umur kan? Nyigar ada batasan umur. Ya 18 plus lah. 18 plus ya. Iya. Jadi kalau masa-masa sekolah ya jangan. Masa-masa sekolah jangan ngerokok atau jangan ngerokok. 18 pokoknya 18 plus kalian udah tamat SMA lah minimal udah boleh. Udah bisa nyari duit sendiri. Itu yang penting. Nyari duit sendiri baru kalian boleh nyari nyigar. Duit sendiri buat nyigar, buat minum, buat santai, buat kerjaanan buat gitu, happy. buat happy. Benar. Itu harus duit kalian sendiri yang bekerja lah. Bisa singelongan di sini kan. Singelong. Ya. Kita agak berbelok sedikit. Ini kita punya. Ini favorit banget nih. Favorit ya. Iya, ini kura-kura bir ini. Kura-kura bir nih. Ini yang warna kuning ini. Gila, ini enak banget ini guys. Favorit. Kalian harus coba. Mas Gemi udah coba Mas ya? Wah, aku dikirimin 1 karton kemarin. Gila guys. Tak minumin tiap hari. Wah, enak. Banyak yang iri bro, pada minta bro. Nah ini yang birunya ini large, ini enak juga, ini enak juga. Tapi yang lebih favorit kuning Mas ya? Yang kuning. Jadi kalau nyigar tuh nggak cocok buat bir ya? Ya sebenarnya sih kurang pas. Kurang pas ya? Cocok, kurang pas ya? Iya. Kurang pas. Kalau untuk di Eropa sendiri nyigar tuh udah biasa Mas ya? Ya sama juga sih sebenarnya. Sama juga. Sigar ya bukan kayak rokok konvensional gitu. Nah tapi ya, kalau mungkin untuk menikmati merayakan kemenangan. Merayakan keberhasilan atau iya. Apa bisa buat itu. Tapi rata-rata yang saya lihat anak muda Eropa itu mereka sudah terbiasa untuk sigar ya kayaknya ya. Ya sebagian lah. Sebagian lah ya, karena mungkin culture mereka sama Indonesia mungkin jauh lah ya. Indonesia masih ya rokoknya please guys kalian harus bergeser yang namanya ke sigar. Sigar ini jadi lifestyle walaupun kalian terlihat orang biasa tapi kalau udah sigar pasti orang lain nganggap kalian bos. Bener. Saya nggak bohong guys. Mas Gemi ini udah dari 2012 ya kan? 2012. Kita berhenti ngerokok terus beralih ke sigar. Nah, guys. Kenapa nggak kalian sekarang tuh beralihnya pelan-pelan Mas ya? Nggak langsung kaget ya? Langsung. Oh langsung kaget kalau Mas Gemi. Nah kalau yang di rumah boleh ikut cara Mas Gemi, boleh cara pelan-pelan. Uang beli rokok itu 30.000 sekarang per bungkus. Nah kalian tabung dulu, habis itu beli sigar. Nah nanti untuk sigar Mas Gemi Cujo ini ada outletnya, yang tadi ada outletnya di Bali. Oh jadi guys gampang kalau pengen sigarnya Mas Gemi Cujo, nanti outletnya lagi proses ya? Lagi proses. Itu di daerah mana Mas? Canggu. Daerah Canggu. Guys, kita doain. Di sini juga harusnya bikin dong kan sudah maunya entertain di sini. Maunya kan, sih Mas, maunya. Cuman kan ya itu makanya kita bikin video YouTube buat orang edukasi. Nah, nanti kan ketika mereka kerjaan mereka tanya pasti kan. Kemarin nyigar ada nggak sigar sekarang? Baru kita jual. Makanya kita sekarang bareng-bareng menghibit biar muda-mudi ini pada nyigar. Karena kan minum sambil nyigar nih enak banget gitu loh. Udah pas sambil dengerin musik juga di jalan sini kan musik, minuman, sigar gitu. Nah guys bukan untuk mabuk-mabukan ya sigar ini. Memang ada kan sigar yang tadi Mas Gemi bilang untuk tipsi ya bukan mabuk. Iya. Untuk tipsi itu isinya bukan narkoba loh guys. Cuman memang mereka ada tembakau campuran. Yang memang sudah treatment sudah emang spesial high. Oh, berarti dia gitu. Tembakau yang sudah ditreatment benar-benar istilahnya pas lah Mas ya. Makanya dia bikin tipsi, bukan bikin mabok. Jangan salah. Sigar itu berarti ada berapa bagian sih sigar ini Mas? Ada berapa jenis sigar? Sigar yang tipsi tadi? Ya berbagai seri sih maksudnya. Seri ya, serinya ya. Seri yang ini kan yang biasa sigar-sigar. Sigar-sigar. Nah, kalau yang tadi yang seri D itu kan emang dia kalau bisnis aja udah mata langsung turun deh tuh. Lebih slow gitu, lebih. Oke kalau susah tidur ya itulah. Coba aja dibuka. Yang udah dibuka sih ada sih yang ini nih. Nah ini yang mana Mas? Biar ini nggak kebuka. Nih yang merah nih. Yang ini? Ya tuh. Nah guys ternyata ini udah ada yang dibuka. Ya. Ini yang merah ini labelnya ini apa namanya Mas? Itu ringnya itu. Ringnya. Nah ini ringnya itu ini kotaknya. Nah jadi dia di sini. Kalian bisa lihat nih. Ini kayaknya enak nih. Kayaknya enak ini.
Nah, kenapa sigar itu ada panjang pendek? Apa memang biar apa gitu? Jadi itu size itu ada petit, ada petit robusto, ada petit Edmundo. Oh gitu. Lebih pendek dari robusto tuh petit gitu. Oh, oke, memang Ada yang size Corona juga size Corona lebih kecil. Yang kemarin Mas Gemi kasih saya itu? Itu Grand Robusto. Oh, Grand Robusto. Gede itu. Gede. Panjang. Gitu. Nggak ada yang kecil Mas Gemi kasih? Oh, yang kemarin tuh yang itu yang plastik. shot itu. Oh, yang shot. Itu namanya shot. Shot itu bagian dari ya habis sisa-sisa tembakau. Oh, sisa-sisa tembakau. Tapi kayaknya belum saya coba sih, nanti coba saya coba. Gitu. Tapi enak nggak? Ya kalau yang seri itu yang enak. Itu yang enak ya? Seri yang kemarin saya kasih itu ya ininya sama Cohiba sama lah. Cuman kalah Pamoraja dia gitu. Nah, kemarin saya pernah lihat di Instagram Mas Gemi kapan ya? Yang ada sigar panjang banget itu. Oh iya itu kemarin itu. Sekitar berapa itu panjangnya? 25 cm. Ukurannya inch kan. Inch ya. Itu berapa lama ngabisinnya Mas? Saya ngeliat wah, makanya saya komen kan gagal fokus sama sigarnya. Karena panjang banget guys. Enggak. Saya kira ini udah panjang waktu ini. Ternyata ada lagi yang lebih panjang ya? Ada lagi yang lebih panjang. Habis ini kan ini ada yang Grand Robusto yang ada Grand Robusto. Yang cucuk kan lebih panjang. Oh iya benar. Ada habis Robusto, double Robusto, lebih panjang lagi gitu. Gila guys, ini episode yang bikin happy lah ya. Kita nyigar, mungkin nanti Mas Novin ini orang Mata Dewa, sponsornya kita yang podcast. Nah mungkin beliau mau nyoba nyigar. Nanti Mas, nanti kita nyigar bareng. harus kita ini kan. Iya. Racunin dulu. Nanti kita nyigar bareng racun positif. Mas Gemi, nih kita agak belok sedikit nih. Pandemi ini gimana sih kira-kira menurut Mas Gemi? Menurut Mas Gemi, dari sudut pandang Mas Gemi. Ya pandemi seperti yang kita rasakan kan, semua merasakan penderitaannya. Dari mulai bisnis mati semua. Betul. Dari semua anak-anak pelajar juga nggak bisa menikmatin, nggak bisa belajar yang nggak bisa ketemu guru. Iya, bisa sekolah. Ya saya sekarang lagi jadi ya pendidikannya jadi kurang bagus kan. Gitu. Ya. Kebanyakan online. Tapi yang lebih terasa sih kan dunia usaha. Benar. Dunia usaha karena kan ya namanya daya beli juga kan hilang juga karena banyak yang kehilangan pekerjaan, penghasilan gitu. Banyak banget yang nganggur emang. Iya. Yes, kita yang penting kita tetap positive thinking aja, tetap berusaha. Nanti mudah-mudahan juga cepat berakhir, selesai, kita berdoa bersama yang di rumah semoga pandemi ini berlalu, Bali secepatnya dibuka. Jadi kita bisa ketemu lagi yang di rumah selama ini diem di rumah, bisa ketemu. Ya mungkin kalian keluar cuman nggak ketemu karena kan ya pandemi, larinya kemana, perginya kemana kan nggak ketemu. Makanya mau masih masa-masa pandemi gini ada jaan buka kan, satu ini juga euforia, kesenangan yang kita udah jenuh di rumah, rumah doang ngapa-ngapain, cuman mungkin nonton film berseri-seri. Dengan dibukanya jaanan kita bisa singelong bareng, minum bareng, kumpul bareng. Benar. Ya, jadi kan imun makin meningkat, gembira. Jadi gak kepikiran yang lain-lain. Yang penting kita tertawa, senang-senang, gembira di sini. Gitu. Kalau jaan sendiri sih bukanya nggak lama-lama sih Mas, cuma sampai jam 9 aja. Karena kan kita sudah open, udah bisa orang memberi buat orang happy lah. Orang happy. Yang orang di rumah jadi happy. Apalagi nanti kalau kalian ke jaan tuh sambil nyigar. Wah harus itu. Jangan takut. Kalian udah buka botol tapi nggak nyigar itu kan. Nah, itu kurang enak. Beneran. Kalian coba. Harga botol tuh lumayan mahal Mas ya. Kenapa sih kalian nggak coba untuk beli sigar yang harganya di bawah harga botol loh ya? Katakan harga botol tuh ya 3 sekian, 2 sekian. Harga cerutu paling berapa sih kalau yang standar harganya import paling 200 ya nggak? Ya minim segitu sih. Ada segitu yang import ya. Ada yang segitu. Ya tapi rasanya ya begitu. Ada harga ada rasa. Betul. Jadi kalian ya cobain lah, enak banget. Mas Gemi ini saya bingung ini, banyak banget sigarnya dia. Nggak mungkin kita satu episode ini nyedot semua sigar itu, nggak mungkin. Satu aja udah berapa 1 jam ini. 1 jam hampir ini kayaknya. Lebih nih kalau kita
sambil santai ngobrol ini. Gila ini guys, bener episode ini episode yang saya suka. Ya kayak kita bareng pas di rumah kan sampai pagi juga. Sampai pagi, kan. Itu ya, gila kan? Itu sampai pagi banget ini guys waktu itu guys. Padahal saya cuma 1, beliau udah 3 waktu ini katanya ya, dari pagi. Tambah lagi beliau ini pinter masak. Kan kurang lengkap apa coba Mas Game ini? Lifestyle dia sigar, masakan dia enak. Waduh. Kacau ini, enak banget ini. Jadi Mas Game ini. Nanti saya belajar sama beliau. Sambil koktail. Ya. Guys, pinter masak, bikin koktail, sigarnya ada, lifestyle. Ini benar-benar lifestyle banget buat Mas Game. Saya akan mengcopy caranya dia, cuman tergantung rezeki aja. Ya enggak ya, itu kan bisa dipelajarin. Semua bisa kan dipelajarin, gitu bisa kan, dipelajarin. Kalau mau belajar, kalau mau berubah. Yang penting ada kemauan. Yang ada kan ada kemauan. Ada kemauan kita bisa berubah guys. Gampang sebenarnya, yang penting ada kemauan. Jangan hanya tiduran aja, tiba-tiba pengen enak, pengen makan enak, itu nggak bisa. Kalian harus 1 berubah pola pikir, 2 ada kemauan, dan 3 gigih. Mungkin Mas Gimi bisa mendapatkan sigar yang notabene harganya mahal itu. Dia berusaha dulunya, mudanya beliau berusaha bagaimana cara menikmati hidup jadi lifestyle-nya dia saat ini. Itu kalian harus belajar guys. Ini gurunya luar biasa malam ini. Kita sama-sama belajar Mas ya. Ya. Nanti siapa tahu ada yang follow Instagram Mas Gemi, nanya-nanya. Harus follow. Alhamdulillah puji Tuhan Astungkare viewersnya Jaan tuh kemarin tuh lumayan. Oh ya. Lumayan yang lihat sama subscribernya naik guys. Jadi jangan lupa kalian tetap subscriber. Harus. Podcast Wijaan sama nonton video-video ini. Seru-seru kok videonya. Mungkin memang ada yang kurang, ada yang garing. Kita kan baru belajar Mas ya. Ini aja episodenya episode keempat. Ini kita malam ini kita khusus tuh bahas sigarnya Mas Gemi. Mas Gemi nanti punya suatu brandnya itu Cerutu Jowo. Mantap. Saya nggak pernah bohong loh kalau masalah ini. Bener enak. Apalagi campur whisky ya. Sambil minum. Whisky-nya itu jangan pakai es. Pure on rock. Ini malam ini kita sponsornya sama Mas Gemi. Ada ini apa namanya Mas? Humidornya. Ini kalau kita beli sendiri bisa tanpa beli ini terjual khusus lah. Terpisah ya? Terpisah. Emang terjual humidor gitu. Humidor, tapi semua sigar boleh masuk sini berarti? Boleh. Walaupun sigar lokal juga masuk sini nggak? Kalau di sini doang kan dia kan nggak ada hygrometernya. Jadi nggak ada suhunya. Gitu. Oh ternyata ada suhunya guys. Ini kan ada hygrometernya. Suhunya nih, ntar saya angkat nih. Yang lebih enteng nih. Nah nih. Guys ternyata dia tuh kayak ada jamnya gitu, tapi ini ternyata suhunya pengatur suhu nih. Ini pengatur suhu. Pengaturan suhu itu penting Mas ya? Penting banget. Karena kalau di atas 70 itu udah kering di dalam. Kering jadi dia pecah gitu mungkin ya? Ya merusak tesnya nanti, merusak rasanya. Bener. Nah guys ini dia nih sakit tak berdarah. Ini abu saya udah patah nih. Nah ini masih. Nah kata Mas Gemi pada saat itu ada perlombaannya juga cigarin ya? Biasanya ada momen-momen perlombaan kompetisi long filler biasanya. Long filler tuh ada. Tapi di Indonesia belum ada Mas ya? Ada. Udah ada Indonesia. Banyak. Udah sering ya? Event sering. Wah ternyata saya baru tahu guys. Gitu. Ada event long filler. Tapi cerutu yang ukurannya standar. Ya standar. Ini ukurannya termasuk standar nggak kita sedot ini? Standar ya. Ada yang lebih kecil lagi berarti Mas ya? Ada. Yang waktu di rumah tuh saya sedot lebih kecil dari ini nih? Lebih kecil tuh ya Corona. Oh yang Corona kecil ya waktu ini. Ringnya 43. Panjangnya 16 in. Oh gitu guys. Berarti ada ukur-ukurannya nggak sembarang sigar aja. Ringnya kan ringnya pakai gauge gitu kan. Jadi ada ring 50, 52, 54 gitu yang besar tuh. Ada yang juga yang kecil juga sampai 40 gitu. Cerutu yang termahal pernah Mas Gemi nikmati cerutu apa? Ya Cohiba. Cohiba itu tetap nomor 1 Mas kayaknya. Apa enggak? Ya mindset orang sih. Mindset orang. Di atasnya Cohiba tuh ada? Ya ada juga. Ada mungkin juga. Ya tergantung selera masing-masing. Istilahnya lebih familiar Cohiba ya? Lebih familiar Cohiba ya. Orang lebih familiar dengan Cohiba. Jadi dianggapnya Cohiba yang the best. Tapi emang the best juga. Emang the best banget ya. Cohiba juga kayaknya ngeluarin asbaknya juga. Istrinya juga ya? Dia ngeluarin. Kayak hobi lah. Hobi kan gini. Jadi apa namanya pasti kan berbagai macam ada aksesorisnya. Ada aksesorisnya. Gitu Nah, saya pernah lihat tuh di mana ya? Ada di salah satu kantor adalah. Saya ngeliat tuh ada tempat naruh cerutunya gitu Mas kecil. Betul ya itu ada. Ya, yang kecil gitu deh ya. Itu kayaknya ya Cohiba juga yang punya. Cohiba juga,
traynya juga ada Cohiba, matchesnya juga ada koreknya ada Cohiba juga. Nah, yang saya lihat di apa namanya? Ya kan kalau kita sudah senang sama merek itu pasti kan kita kan beli aksesoris Semuanya akan beli pelan-pelan. Koreknya. Oh, ada koreknya juga ya? Koreknya. Tapi dia korek gas. Gas. Tot gitu. Nah, flame. Guys, sebenarnya saya itu malu malam ini. Saya cuma bermodalkan cutter sama koreknya aja. Malu sebenarnya. Tapi ya udahlah. Namanya rezeki anak soleh. Duh guys, ya sekali kalian tahu ini rasanya, kacau nih. Ini Mas Gemi ini dia bener-bener gimana ya? Kalau saya ngeliat story dia tuh seneng. Duh, Mas Gemi enak banget kayaknya nyerutu nih. Gitu. Saya komen kadang-kadang saya sering komen ya. Sering komen, apalagi kalau beliau tuh udah cerutu gas. Waduh, kayaknya nikmat banget mereka Kan sering ngundang-ngundang, ayo cerutuan bareng ayo kan gitu. Nanti kapan-kapan kalau nyigar sendirian juga kurang asik juga. Karena nggak ada topik pembicaraan, tema atau teman ngobrol. Kalau sendirian malah kayak gimana lah kurang. Kalau rame-rame gini kan kita bisa ngobrol lah. Bisa ngobrol, bisa santai, tukar pikiran atau belajar yang ilmu baru yang kita belum dapat. Kan. Dulu saya sempat jadi supplier asbaknya Sigar. Ada yang kontak saya tuh, ada yang Sigar lokal juga, apa ya saya lupa, nggak boleh sebut nama. Ada di Jawa kayaknya dia. Namanya orang, pakai nama orang dia, ada D depannya. Ada. Mungkin Mas Gimi tahu itu Sigarnya itu ya. Pokoknya depannya D aja. Nah itu saya pernah jual asbak sama mereka guys. Mereka tuh berani beli asbak loh ternyata untuk Sigar mereka. Jadi katanya dia itu beli Sigarnya 1 kotak dapat asbak. Oh iya, ada. Nah itu dulu saya tuh, karena saya tuh berteman sama dia di media sosial saya LinkedIn. Nah ketemu mereka di sana dulu. Ya kan kalau Sigar kan punya asbak sendiri. Ya punya asbak sendiri, yang ujungnya tuh gede. Ya. Memang sih kalau kita harus nyigar tuh harus prepare semuanya Mas ya. Nggak bisa. Karena biasanya kan tiap merek kan ada yang ngeluarin asbak. Nah jadi yang di rumah juga jangan takut nyigar tuh harus prepare, enggak juga. Boleh prepare kalau budgetnya memungkinkan. Ya. Tapi enggak langsung beli Mas ya. Karena aksesoris juga harganya lumayan juga. Iya benar. Jadi kalian beli sigarnya aja enggak masalah. Pakai asbak ini sekarang contohnya. Ya. Pakai asbak biasa. Enggak apa-apa, yang penting sigarnya luar biasa. Sigarnya yang penting ya, bukan sigar yang biasa. Suasananya yang luar biasa. Kayak di sini kan kita kan di jalan kan senang-senang kan. Suasananya kan menyenangkan, gembira kan harus dinikmatin dengan cara kita yang menikmatin sigar dan minuman gini ya. Coba Mas Gemi sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di rumah melalui kamera yang mana? Oh, yang di sini kameranya. Sapa aja gimana untuk Cigar. Halo teman Jaan family. Jaan family. Jangan lupa mumpung masih masa-masa kayak gini kita gembira bareng di sini, singelong bareng di Jaan sini, minum santai, cari teman-teman baru di sini kan. Cari jaringan yang jelas. Cari jaringan di sini. Jadi kita di sini cuma hanya menikmatin musik atau apa-apa, kita kan bisa cari-cari link jaringan baru, teman-teman baru kan gitu. Iya. Cari jalan menuju Roma. Dengan cara yaitu. Istilah kata tuh kalau kata bapak saya dulu, 1 batang rokok 1000 cerita. Betul. Nah sekarang 1 batang cigar 1000 cerita. Sama. Nah ceritanya itu dengan jaringan Mas ya. Iya. Kita ketemu orang yang nyigar, kita bisa ngobrol. Ya kan zaman dulu kan pimpinan negara kan pada pemersatunya kan pemersatu bangsa kan tembakau. Benar guys itu. Kalau kalian lihat buku Soekarno tuh ada dia ngerokok sama presidennya Uni Soviet. Uni Soviet Fidel Castro, Che Guevara. Nah ini bahkan juga kan dulu cerita kan Presiden Amerika kan sebelum embargo Kuba kan dia ngeborong sigarnya dulu tuh. Habis diborong sigarnya baru di embargo. Bener. Makanya sampai sekarang di Amerika kan nggak ada Kuba sigar, nggak ada. Nggak ada emang. Sigar dari Kuba nggak ada di sana. Nggak masuk nanti Mas. Iya udah di embargo kan. Pertama gitu. Itu aja masuknya. Gila. Makanya tuh sigar ini banyak kisah dan banyak perjuangan di dalam sigar ini. Nggak hanya sekedar menyigar aja Mas ya. Ada ceritanya, ada filosofinya. Di balik sigar ini kalian bisa membuat jaringan. Kalian ketemu orang, kalian nggak nyigar tapi tahu cara nyigar, bisa ngedukasi orang itu Mas ya. Jadi orang itu, nih gini nih cara nyigar yang benar. Dapat temen, jaringan lagi. Lama-lama kalian akan naik dengan sendirinya.
Nah, Betul. istilahnya pergaulan. Sigar ini bisa jadi buat pergaulan. Pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Nggak cuma tante doang pemersatu bangsa. Tante yang di sana itu pemersatu bangsa. Sigar juga pemersatu bangsa. Jangan salah loh guys. Nah, kita minum lagi Mas. Cheers dulu. Wah, udah mulai. Gila. Mulai berasa nih paletnya dalam berasa. gitu. Wih, gila guys. Nah, orang misalkan minum langsung ditelan gitu kan. Ini kita kan kumur dulu. Kita nggak bisa ngerasain nikmatnya, sweetnya, cashnya kan nggak bisa ngerasain. Kalau kita rasain di mulut, didiamkan di mulut, baru dimasukin pelan-pelan, itu yang kenikmatan tersendiri. Saya kan orang, wah ayo, wah langsung habis. Nikmatnya nggak dapet. Maboknya doang dapet. Kacau kalau gitu. Kacau kalau gitu. Jadi intinya, ya sigar itu harus benar-benar dinikmati Mas ya. Ya. Benar-benar harus dinikmati dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat. Boleh nyigar kalau belajar. Betul. Ya sigar dan rokok sebenarnya nggak apa-apa. Cuman dengan caranya aja yang benar. Dengan cara yang benar. Tapi sigar ini menurut saya itu tadi banyak cerita di dalam sigar. Betul. Pasti semua orang tuh pernah ngeliat nyigar gimana rasanya ya. Kalian coba dari sekarang belajar pelan-pelan. Belajarnya itu jangan dari yang murah Mas ya katakan. Dari yang standar bukan lah ya. yang murah sih, ya, langsung cari yang enak aja. Cari yang enak aja deh Bona. Yang enak tuh pasti ada harga. Bener kan Mas ya? Betul. Yang enak itu pasti ada harga. Ya kalau kalian memang mentok lihat video ini pengen nyobain nyigar, ya monggo silakan dulu Mas ya. Kalau memang budget nggak cukup ya silakan beli di supermarket terdekat. Itu ada kan? Saya lihat di supermarket terdekat. Banyak di modern market juga banyak banget. Nah, gitu. Guys, ini bingung ini saya nih sampai banyaknya ini nih banyak yang baru juga. Ini menurut saya baru banget nih saya lihat ini nih. Sampai dia ada cukainya juga Mas ya? Ada cukainya, cukai Kuba sana. Cukai Kuba sana nih. Ini kan ada pasti kan ada Habanos. Habanos itu adalah kesatuan tembakau di sana lah gitu. Oh, Habanos. Ini ya Habanos ini ya? Bukan, ya yang ini ada juga Habanos. Yang cukai kertas itu. Cukai. Nih. Yang ini pojok nih. Pojok ini. Ini pojok. Itu. Oh, ini guys. Ini. Ini ada nih. Ini ada. Mas, boleh bocorin enggak sih harga satu kotak berapa? Tergantung seri sih ya. Tergantung seri. Nah, yang kita sedot ini, yang kita isep ini Monte Cristo Edmundo ini 7 juta. 7 juta per kotak. Per kotak. Isinya berapa ya? 25 ya. Gila guys, isi 25 7 juta per kotak. Kalau yang Partaga seri di number 4 kemarin pas ada promo 3 kotak itu 17 juta. 17 juta 3 kotak. Wah guys, benar-benar. Yang Supremos tadi yang dipegang, yang hitam ini. Monte Cristo Supremos itu. Nah itu satu kotak isi 25. Satu kotak isi 25 harga 19 juta. 19 juta. Iya. Guys, ada harga, ada rasa, ya. Jadi kalau kalian cari di supermarket ini nggak ada. Ini harus pesan Mas ya? Apa? Harus pesan. Ya ada di store-store cigar. Ada di store-store gitu cigar ya? Atau yang Duty Free. Oh gitu. Di Duty Free ada ya? Oke. Jadi yang sering traveling sayang banget kalau nggak mampir ke pusat perbelanjaan di bandara. Itu harus cobain lah ya. Cobain. Bener-bener sigar ini happy, saya jujur happy sih. Bukan karena happy dapat sigar gratis, bukan. Karena cara menikmati itu yang tepat Mas ya. Cara menikmati yang tepat tuh bikin happy. Benar kata Mas Gemi tadi. Kalau sigar nyedotnya cara yang benar, menggunakannya cara yang tepat itu enak. Ya. Enak banget. Kayak tadi saya cucol nih. Cercilin lagi. Jangan lama-lama, jangan direndam. Gak boleh direndam Mas ya? Gak boleh. Gak boleh direndam ya? Curcil aja, cucil. Nah kalau bahasa Mas Gemi tadi apa tuh yang diusap-usap itu? Itu sih belum ada bahasa, cuman itu style saya aja. Stylenya. Tapi memang seperti itu kayaknya Mas ya? Mas Gemi dapat ilmu itu dari mana? Belajar? Ya dari pengalaman terbiasa kan. Tapi kemarin sempat eksperimen kan, gimana sih kalau kita diusapin gitu eksperimen. Ternyata tepat Mas ya? Tepat. Nah, justru kalau yang udah treatment sudah lama, udah ada sedikit kayak bukan jamur sih sebenarnya, cuma yang keluar putih-putih kayak gitu tuh kita bersihin. Terus kita bersihin, terus kita kuasin dengan whisky itu, kemudian kita diamkan. Itu yang
Nikmat banget itu. Nah, kayak yang pas kita bareng nih ada nih. Oh, yang waktu ini di rumah tuh ya? Ya, kita berdua kita kuasin bareng. Nah, ini nih yang tinggal satu. Oh, tinggal satu. Nah, setelah dikuasin itu harus boleh nggak sih Mas, misalnya kita udah kuasin nih, udah kayak tadi Mas Gemi itu dilumurin sama whisky. Terus tuh kita nggak jadi sedot, kita taruh lagi gimana? Ya better sih langsung disedot. Oh, better langsung disedot. Kalau kita simpen akhirnya kering kayak ini tadi. Kering. Gitu. Tapi rasanya? Ya kering jadi. Oh, kering jadinya. Yang mana nih Mas? Itu yang cujo ini. Yang ini kan yang kita kemarin yang cujo. Kan, rasanya kan kayak kayu. Warnanya juga beda Mas ya? Karena setelah dikasih whisky itu ya? Waduh guys. Itu pas kita bareng-bareng. Iya benar. Cujo. Jangan lupa guys, cujo itu Cerutu Jowo. Nah ini Mas, saya penasaran nih kenapa bisa namanya Cerutu Jowo? Apa memang asalnya dari Jawa? Ya tembakau Jawa. Tembakau Jawa. Saya juga kan dari Jawa. Dari Jawa. Mas Gemi dari Surabaya? Dari Malang ya? Dari Malang. Mas Gemi ini asli orang Malang. Anaknya Mas Gemi siapa yang lucu namanya kecil? Gani. Halo Gani. Gani. Apa kabar? Gani itu lucu banget loh saya lihat Mas. Oh iya. Lucu banget itu. Anak kecil. Pintar lagi. Udah sekolah ya? Udah sekolah. Baru 2 tahun nanti September 2 tahun. Oh 2 tahun September ya. Itu gak pernah bawa ke Bali Mas? Belum. Ya anak pandemi lah. Jadi habis lahir 2 bulan kemudian kan langsung pandemi itu. Iya, betul. Oktober, November, 6 bulan kemudian udah umur 6 bulan langsung pandemi. Udah gak kemana-mana akhirnya. Di rumah aja, di Jawa aja ya. Ya sama keluarga lah. Jadi akhirnya juga kan dia gak bisa sosialisasi ke orang kan. Iya. Kalau lihat orang kan jadi kan kayak misalkan ngeliat yang di rumah-rumah. Iya, karena kebiasaan ngeliat yang di rumah. Jadi ngeliat orang tuh agak takut. Bukan takut sih, cuman ya kenalin dulu siapa nih gimana. Iya, harus pelan-pelan lah Mas. Pelan-pelan ya, karena anak-anak pandemi. Iya, gitu nanti itu biasanya next Mas Gemi itu kayaknya. Papanya seperti ini pasti anaknya akan sedikit meniru sih saya rasa. Ya enggak lah, ya anak terserah dia mau jadi apa kan. Iya. Tugas kita kan sebagai memang anak kan anak saya. Iya. Tapi bukan milik saya nih, yang di atas. Milik yang di atas kita titipan aja. Titipan aja, dia mau jadi apa biar dia yang pilihin sendiri mau jadi apa gitu. Cuman tugas kita cuma membimbing aja buat anak. Gitu. Tapi kalau di Malang Mas Gemi nyigar juga? Nyigar juga. Di mana-mana nyigar Mas? Ya. Ya tapi itu Mas Gemi tadi bilang tuh sehari itu cuma 3 batang aja ya? Ya sehari. Tergantung mood sih. Tergantung mood. Sehari kadang juga bisa nggak nyigar sama sekali. Oke. Paling banyak biasanya berapa Mas? Paling banyak dari 3 deh? Ya udah maksimal 5 lah. Maksimal 5. Itu mungkin ada kegiatan ya? Ya kalau lagi kumpul-kumpul bareng senang-senang. Kayak di sini tadi udah habis 3 ini. Oh habis 3? Di bawah 2, sini 1. Oh, waduh. Enggak. Ternyata beliau tadi di bawah ada 1 jam, 2 jam lebih ya? Ya 2 jam lebih. 2 jam lebih. 2 batang. 2 batang sigar. Plus tadi bir kura-kura. Kura-kura favorit. Bir kura-kura. Favorit the best. Nggak nyangka ya 2 jam dia ngabisin cerutu 2 batang. Di sini 1 batang lagi. Gila. Wah, kirain jatuh kira. Enggak. Masih long filler. Saya sebenarnya panjang lagi ini udah pendek lagi nih. Sayang banget nih guys, nggak ada Bos Kelvin. Bos Kelvin tuh doyan sigar. Oh iya. Koleksi juga gila-gila juga dia. Kohiba banget. Itu kebetulan big boss kita, Bapak orang tuanya Bos Kelvin, Pak Gede itu. Bah, gila sigar. Seruangan sigar itu gila itu memang. Ya, Bos Kelvin sih. Kita. Nah, Bos Kelvin itu nyigarnya tuh tergantung ada kalau temannya kayak Mas Gemi ini temannya nyigar dia pasti nyigar. Tapi kalau nggak nyigar dia nggak nyigar. Tergantung temen. Kalau dia ada temennya dia baru ngeluarin sigarnya dia. Dia itu sebenarnya banyak sigarnya, cuman malas aja ngeluarin. Malas ya. Beliau itu apa sih nggak punya istilah kata. Iya betul. Karena vibe-nya Mas Gemi datang sigar, ya. Jadi dia ngikut sigar. Iya. Itu sigar itu bos nih bos. Sigarnya enak bos. Nggak nyoba malam ini rugi. Waduh, Mas Gemi saya terima kasih banget nih. Mas Gemi udah datang, udah ngasih saya sigar nih, satu kehormatan buat saya. Siapa tahu besok-besok saya bisa beli sendiri. Wah, nggak usah beli nih banyak. Waduh, malu dong saya minta terus. Mas Nopin. Malu kalau minta mulu malu ah. Coba-coba beli. Siapa tahu. Ya beli juga ada yang dari harga mungkin 1,5 atau 2 juta. Iya. Anyway, Mas Gemi kasih pesan dong teman-teman yang di rumah untuk sigar ini. Ya
kalau pengen better life ya kita nikmatin sigar. Nikmatin sigar. Wah, itu guys. Better life nikmatin sigar. Jangan lupa ya guys, sigar itu ya balik lagi lifestyle. Jadi ini lifestyle hidup. Jangan kalian berpikir, balik lagi saya ngomong, jangan berpikir sigar itu hanya bisa dinikmatin orang yang beruang. Kita yang budget pas-pasan. Waduh, jatuh. Sakit tak berdarah. Sakit tak berdarah nih, gagal long filler. Sampai segini nih harusnya nih. Biasanya sampai segitu? Iya. Wah, itu nyegar sendirian atau rame-rame juga? Ya sendiri atau rame-rame kan lagi kompetisi kan. Padahal pelan-pelan banget tadi Mas ya? Iya. Saya juga pelan-pelan banget. Banyak goyang-goyang gitu. Iya. Gitu. Guys, gila. Ini nggak hanya sekali 2 kali nih saya ini bakarnya nih. Karena saya kurang mahir juga nyedot sigar, baru diajarin Mas Gemi. Selama ini saya punya teman-teman yang nyigar, saya cuma ngelongok aja, ngeliat aja. Ada sih 1-2 yang memberi, cuman nggak saya sedot. Oh iya. Karena saya nggak tahu, belum beli korek yang waktu ini. Cuman belajar beli korek. Kita juga biasanya punya tradisi kalau ngumpul sama temen saling bertukar koleksi. Oh, ada tukar koleksi juga. Ya, lu punya apa nih? Coba tukar punya gua, gua simpan. Oh gitu. Bisa tukaran juga guys ternyata. Tapi ya, biar ada histori. Untuk sigar ini bisa dilelang-lelang nggak sih Mas? Misalnya saya punya yang tua nih, saya mau lelang itu bisa ya? Ya selagi ada ininya. Ada peminatnya. Peminatnya. Gas. Iya. Gitu. Bener guys. Jadi ya doain saya ya guys di rumah biar saya bisa beli sigar kayak Mas Gemi. Minimal lah beli yang yang enak lah. Kalau yang standar-standar tuh pasti bisa lah untuk saat ini. Tapi yang buat yang enak tuh nantilah. Saya masih minta sebatang dulu sama Mas Gemi. Ya, ini kan sebagai apresiasi kita menikmati hidup. Yes, memanjakan diri. Memanjakan diri. Gitu. Kenapa kita gak dikasih yang enak-enak tubuh kita? Yes, benar. Udah kerja capek, iya. Udah berpikir lelah. Saatnya kita happy ya dengan cara nyigar. Ya nyigar, ya minum. Ya minum, ya nyigar. Happy fun di sini. Ya. Nah, Mas, saya lupa nih satu pertanyaan terakhir. Ada orang nyigar itu sambil minum wine. Itu tepat nggak? Apa cocok nggak? Apa memang kebiasaan? Ya tergantung individunya sih. Individu orang ya. Sebenarnya sih kurang pas. Ya. Kurang pas. Jadi tetap aja kalian kalau memang nyigar pakai wine ya monggo Mas ya. Itu karena pilihan style masing-masing. Nah, kalau Mas Gemi sendiri stylenya ya pakai whisky. Standarnya whisky. Jadi setiap orang tuh pasti punya standar beda-beda guys. Jangan kalian lihat ini kalian contoh boleh, tapi kalau kalian ngeliat yang lain jangan bimbang Mas ya. Itu lifestyle orang masing-masing dengan caranya mereka masing-masing. Jangan disamakan, pasti akan beda lah setiap orang. Iya. Dan pasti sigarnya pun pasti akan beda-beda ya. Tapi memang kebanyakan yang dilihat orang kayak saya yang Cohiba itu yang paling banyak dilihat. Ya. Karena kan mencolok banget kuning tuh kalau disorot lampu terang-terang emas gitu kan. Ada hologramnya. Gitu. Yes, kalau udah Cohiba berarti kan udah Cohiba. Wah, udah top. Padahal di atas Cohiba tuh ada lagi. Ya. Nah, ini termasuk di atas apa sama kayak Cohiba? Ya Pamornya kalah sama Cohiba. Pamornya kalah aja. Umurnya lebih tuaan Partagas. Gitu. Oh, Partagas. Partagas, Bolivar tuh udah sigar tua. Partagas sigar tua. Kalau Cohiba kan masih baru-baru ini. Masih baru, tapi dia mungkin cara marketingnya mereka yang pintar. Marketingnya yang pintar ya. Langsung muncul dengan yang high penikmat. Jadi saya kan termindset orang yang high. Ya yang high. Makanya Cohiba tuh rata-rata yang kelihatan kalau datang kerjaan sendiri ya. Kalau nggak bos-bos, pejabat-pejabat, itu pasti mereka Cohiba. Pasti itu Cohiba saya lihat. Terkadang kita tuh di jalan nggak standby korek. Makanya kadang saya bawa korek saya ini. Kalau gitu. mendadak-dadak ada bos-bos, cari korek. Ada. Gitu. Ya harus sediain lah. Harus sediain. Siap. Nanti saya coba pertahankan korek saya di sini. Sama cutternya saya. Guys, come on. Kalau kalian kerjaan, coba untuk belajar nyigar. Seperti Mas Gemi katakan tadi, jadiin lifestyle. Jangan pernah takut untuk nyigar Mas ya. Saya dari pertama sini sigar ini. Iya, kejaan dari pertama ya nyigarnya. Dari mulai baru opening kan. Baru opening nyigar pertama. Iya benar-benar ingat. Iya. Opening pertama kali saya undang Mas Gemi dan kalau nggak salah Mas Gemi itu bawa cerutu yang pakai kotak tuh. Yang biru warnanya ya. Ya. Itu saya ingat tuh, ingat saya. Ingat saya Mas Gemi datang opening, dia bawa sigar itu dia sendiri orang yang nyigar jadi bahan perhatian. Nah, pengen nggak kalian kayak gitu guys? Coba penuhin jalan ini dengan sigar, nggak ada yang berhatiin kalian, berhatiin sama-sama sendiri yang nyigar.
Dulu benar guys, Mas Gemi itu jadi bahan perhatian di Jaan itu. Dia nyigar sendirian, kan Mas Gemi dulu kan sendirian nyigar. Nggak ada, jadi dia bahan perhatian apalagi. Nah guys, Mas Gemi ini pinter nyanyi. Ya kalian nggak percaya, nanti kalau dia nyanyi saya rekam. Saya upload di Instagramnya Jaan. Pembuktian kalau memang beliau pinter nyanyi juga. Lengkap loh Mas Gemi ini, lifestyle dia tuh cigar, sepedaan, masak, racik minuman, sama nyanyi. Kalau bahasa yang orang-orang agak bilang nyenyong. Nyenyong. Yes, itu apa tema kita hari ini lah. Iya benar-benar. Sport and lifestyle. Sport dan lifestyle itu tema kita hari ini guys. Sportnya ya sepeda Mas Gemi. Mas kira-kira kalau udah sepeda nganggur bolehlah kasih saya. Jangan. Iya, ayo. Jangan. Nyoba aja goes. Nggak usah memiliki. Saya cuma pengen sepedaan aja sama Mas Gemi berdua. Nanti kita bikin vlog aja. Betul. Vlog naik sepeda berdua. Tapi jangan jauh-jauh Mas. Napas nggak kuat karena saya kebanyakan ngerokok. Melek malam. Oh iya, melek malam. Terus saya juga ngerokoknya kencang juga kan. Ya minimal kita 10 kilo lah. 10 kilo ya. Untuk tiap harinya. Kalau sambil nyigar kayaknya keren deh. Apa? Sambil nyigar. Ya kan kalau nyigar kan nggak bisa kayak sambil ngerokok nggak nyigar, bisa, sambil nyetir setelah goes, duduk santai, ngopi, nyigar. Dan kalau nyigar kan ini kan harus di dalam indoor. Ya. Kalau kita di outdoor kita nggak bisa merasakan aromanya. Memang habis ini juga bau nih sini. Tapi sigar itu bukan bau yang gimana, bau yang enak. Iya betul. Bau yang enak. Saya orang yang nyigar saat ini setelah nggak nyigar nyium bau sigar itu kangen. Wah, enak nih gila, enak banget rasanya. Begitu Mas, kadang kalau ada orang nyigar, wah enak banget bau sigar ini. Ada orang yang apa nih bau kayak bilangnya bau busuk, padahal itu nggak busuk ya sebenarnya. Memang khas aroma sigar. Kan memang ada Mas orang-orang yang nggak suka bau sigar. Nah tapi kalau mereka terus. Jadi kalau kayak sigar juga kan nggak boleh matiin dengan dimatiin gini di asbak, emang nggak boleh gitu. Dalam matiin nggak boleh tuh karena akan merusak ini ruangan baunya. Oh gitu. Dia kalau didiemin aja berarti mati sendiri Mas? Mati sendiri. Jadi salah guys. Kalau kalian matiin sigar dicolok ke bawah ditekan, itu nggak baik ya? Itu bisa merusak ruangan. Aromanya. Bisa jadi taruh aja diem mati Mas. Taruh aja diem. Tanpa disedot aja mati ya? Mati. Ya karena dia mungkin padat banget. Iya. Oke guys. Jadi pelajaran lagi, matiin sigar itu nggak boleh kalian bejek ke bawah. Jadi kalian diemin aja. Rata-rata sigar ini nyedotnya harus habis Mas ya? Apa? Harus habis. Ya kayak kita menikmati sigar ini kayak sebuah film. Ada opening, ada story di tengahnya, nanti baru ada endingnya gitu. Tapi setelah misalnya nih kayak saya nih, bosen misalnya matiin, sedot lagi enak gak? Enak. Sama rasanya? Sama. Oh nggak basi gitu modelnya? Enggak. Biasanya kan ada tuh bahasanya orang, wah mending kita tuh? habis kalau diemin kita cutting aja. Oh cutting langsung, potong lagi, dipotong. Kayak jadi baru lagi modelnya. Baru lagi. Oh, Gitu. jadi dia nggak ada kata basi Mas ya? Ya jadi ini kan nggak, yang mati ini kan nggak ngerusak Oke. aroma. Benar. Gitu. Jadi langsung kita cut aja biar lebih kayak baru lagi. Gitu Oke, nah guys, jadi kalau kalian nggak sanggup kayak gini nih, misalnya nggak sanggup, potong aja langsung Mas ya. Potong, simpan lagi. Penyimpanannya itu memang khusus harus pakai kotak Mas ya sayangnya. Ya humidor. Iya humidor ini harus ya. Tapi kalau yang udah dibakar gini, masukin humidor, yang rusak juga ke ruangan. Rusak juga ya? Iya. Oh ngerusak di dalamnya. Ya udah pasti geletakin aja. Di asbak itu. Taruh aja di asbak ya. Nanti kapan kita bakar lagi. Oh gitu. Jadi nggak masalah guys. Dia nggak ada kata basi sigar ini. Nggak ada basinya lah. Jadi semakin tua malah semakin enak. Semakin tua semakin enak. Semakin umurnya semakin tua makin enak. Kan ada Koiba 1966 tuh. Oh iya. Itu yang mahal sampai 37 juta lah gitu. Kalau Mas Gemi sendiri punya pernak-perniknya kayak asbak gitu? Ya punya. Khusus. Asbak di rumah ya harus asbak yang buat asbak sigar. Sama apa jadi tadi? Bedain yang buat rokok konvensional yang biasa yang buat narok sigarnya itu ada juga? Ya ada. Oh nah Mas Gemi prepare. Kalau dia memang prepare karena kan sigarnya banyak yang lumayan harganya. Kayak kita beli mobil kan pasti kan kita pengen aksesorisnya. Iya. Gitu. Benar harus ada aksesorisnya. Sigar. Kan, hobi kan pasti aksesorisnya. Aksesoris. Nah kalau harga kotaknya sendiri berapa sih Mas ini? Pasti ada orang akan nanya ini tuh berapa sih harga kotaknya kayak mewah banget untuk harga kotak? Ya kotak
Yang ada yang 5 juta. 5 juta. Ini yang kecil? Yang kecil ya 3 juta. 3 juta. Memang kayunya spesial guys, jangan kalian asal-asal buat. Ini memang kayunya spesial Mas ya. Kayu apa tadi? Cedar. Kayu cedar. Spanyol punya. Berarti kayu itu hanya dari Spanyol ya? Iya. Ya. Mantap nih guys. Gila, ini gede loh guys, dalam loh ini ternyata. Ini buat berapa puluh sigar lah. Berapa puluh sigar loh ini? 50 sampai 75 muat. Tapi memang sigar tuh nggak perlu pencahayaan Mas ya? Pencahayaan nggak perlu. Yang penting tetap di kotak, suhunya terjaga. Suhu terjaga. Betul ya di ruangan ber-AC lah taruhnya. Wah ini ada yang gedenya tadi. Ini apa namanya Mas yang gedenya nih? Boveda. Oh Bovedanya nih. Wah guys. Gitu. Ini itu nyawanya lah istilahnya ya? Ya pelembabnya. Memang harus pelembabnya ya? Iya. Jadi nggak hanya sesuatu hal pakai pelembab, ternyata sigar juga harus pakai pelembab. Bukan muka aja pakai pelembab. Jangan traveling otaknya. Nah ini punya saya mati lagi nih, berarti saya sedotnya kurang oke. Oke, baiklah guys. Saya terima kasih banyak Mas Gemi udah datang ke podcast with Jaan. Terima kasih udah diundang ke Sama-sama. Luar biasa. Saya merasa Mas Gemi itu tamu yang luar biasa malam ini untuk saya. Semua luar biasa, tapi luar biasa itu saya dikasih sigar, wah jatuh lagi guys. Waduh sakit tak berdarah. Mas Gemi terima kasih banyak. Sama-sama. Jangan lupa nanti teman-teman semua follow Instagramnya Mas Gemi, nanti saya share sama TikToknya Mas Gemi. Mungkin Cujonya belum ada Instagramnya ya guys. Mas Gemi punya channel YouTube nggak? Ada channel YouTube. Nah channel YouTube-nya apa Mas? Ya Malang Cigar Society. Nah Malang Cigar Society. Nanti kita ada deh di bawahnya, kalian bisa like, subscribe, komen juga sama YouTube channel Mas Gemi. Jangan lupa like dan subscribe YouTube-nya Jaan Bali, Podcast with Jaan. Oke guys, terima kasih banyak Mas Gemi atas kehadirannya. Terima kasih banyak cigarnya. Kita cheers dulu untuk yang terakhir. Kita tutup. Cheers. Terima kasih. Selamat malam guys. Bye.